seorang pemuda dari keluarga miskin. Dirinya belajar di sekolah kedokteran. Ayahnya bekerja sebagai seorang kurir di sebuah perusahaan. Dan setelah ia selesai bekerja, kemudian ia pun kembali pulang setelah melaksanakan ibadah sholat Isya. Semua jerih payah yang telah ia lakukan semata-mata untuk membiayai sekolah putranya serta kedua adik perempuannya. Pemuda itu tidak pernah merasakan kesengsaraan ayahnya, tetapi setiap hari ia selalu bertikai dengan ayahnya karena sang ayah bersikeras ingin memasukkan anaknya ke sekolah kedokteran. Sementara sang putra ingin sekolah agar dia bisa bepergian ke luar negeri mencari pekerjaan. Dirinya selalu berselisih dengan orang tuanya hanya untuk menjadi orang yang bergengsi. Dan pada tahun terakhir sekolah, si pemuda itu pun mencintai seorang gadis dan dia meminta kedua orang tuanya untuk pergi melamarnya. Dan ketika ibunya bertanya tentang sang gadis tersebut, sang ibu pun sangat cekatan karena ia memiliki pengalaman sebagai seorang perempuan pada masa mudanya. Lalu sang ibu pun menolak untuk melamar gadis tersebut untuk anaknya karena dirinya tahu bahwa gadis tersebut bukanlah yang terbaik untuk putranya. Dan hal ini membuat marah putra mereka. Bahkan hingga membuatnya protes kepada mereka dan mengisolasi dirinya sendiri di dalam kamarnya. Setiap kali ayahnya memasuki ruangan untuk menenangkannya atau mengingatkannya, dia tidak pernah menanggapinya dan hanya memandangnya dengan raut wajah yang marah. Kian hari si pemuda itu menjadi lebih buruk keadaannya, dirinya pun mulai berpikir untuk bunuh diri saja karena dia akan kehilangan gadis yang dicintainya tersebut. Sampai suatu malam, dia memutuskan untuk melemparkan dirinya sendiri ke sungai pada saat fajar tiba dan tanpa diketahui oleh siapapun. Namun pada saat yang bersamaan, si pemuda itu pun dikejutkan oleh ayahnya yang memasuki kamarnya sambil tersenyum dan memberinya sebuah ponsel modern yang dia inginkan dan memintanya bangun untuk mengambil air wudhu lalu sholat Isya berjamaah. Yang mana kemudian si pemuda itu lupa akan perbuatan yang hendak ia lakukan. Dia tidak tahu bagaimana ia dapat takluk dan taat kepada ayahnya, dan setelah sholat, sang ayah pun menciumnya dan berkata kepadanya, "Ketika kamu tidur, jangan lupa untuk berdoa. Dengan namamu ya Robi, aku membaringkan badanku, dan dengan namamu, aku mengangkatnya. Jika engkau berkehendak menahan jiwaku, yaitu mematikanku saat tidur, maka sayangilah jiwaku itu. Dan jika engkau berkehendak melepaskannya, yaitu memberinya kesempatan untuk hidup lagi, maka jagalah dia dengan penjagaanmu terhadap para hambamu yang solih." Si pemuda itu pun menggemakan doa-doa Nabi sebelum dia tidur, dan sesaat sebelum sholat subuh, dia pun terbangun dan berkata dengan suara yang paling keras, "Tidak, aku tidak akan melakukan bunuh diri." Kedua orang tua yang mendengar teriakan si pemuda pun bergegas menghampirinya, dan si pemuda itu pun berkata kepada mereka, "Aku melihat dalam tidurku, ada seorang pria yang membawaku ke dalam lautan api dan ia berkata kepadaku, 'Ini adalah tempatmu setelah engkau bunuh diri. Tidakkah engkau membaca atau mendengar sabda Nabi? Barang siapa yang melemparkan dirinya dari gunung, lalu ia membunuh dirinya sendiri, maka ia melemparkan dirinya ke neraka jahanam dan akan selamanya berada di neraka. Dan barang siapa yang mengkonsumsi racun, lalu ia membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya dan akan terus ia konsumsi racun tersebut di neraka jahanam selama-lamanya di neraka. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka besi tersebut akan selalu ada di tangannya, lalu ia menikamkannya ke perutnya di neraka jahanam selama-lamanya di neraka." Kedua orang tua si pemuda itu pun memeluk putra mereka, dan kemudian sang ayah pun memintanya untuk mandi dan pergi ke masjid. Dan setelah sholat, si pemuda itu pun pergi ke kampus. Lalu di sana, dia mendengar dari salah satu temannya bahwa gadis yang ingin dia lamar terlibat sebuah skandal yang sangat memalukan. Sehingga mendengar hal tersebut, si pemuda pun menjadi sangat sedih. Tetapi dia sangat berterima kasih kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang sudah memperingatkannya untuk tidak menjalin hubungan dengannya. Dan setelah dia lulus, dia pun melihat rasa hormat dari semua orang yang tertuju untuknya. Dan dirinya tahu bahwa pilihan orang tuanya adalah yang terbaik untuknya. Setelah itu dia pun mencium kedua tangan mereka, dan ia pun berjanji untuk selalu berbakti kepada mereka atas semua yang telah mereka lakukan untuknya. Ia juga berkata kepada mereka, "Aku telah bertobat kepada Allah dan belajar akan kesabaran di dunia ini, agar membawa kita lebih dekat dengan surga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanan, termasuk duri yang menusuknya.
melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا